warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya Ambarwati Eka Lestari dan rekan saya Anita Fatimah Zahro. Di sini saya bakal membahas tentang keluaran organisasi. Apa sih keluaran organisasi? Keluaran organisasi ialah rancangan sistem manajemen kinerja yang di dalamnya ada variabel kinerja finansial dan non-finansial. Variabel kinerja finansial yaitu variabel yang berfokus pada investor atau pemegang saham yang berkaitan dengan peningkatan nilai uang yang ditanamkan. Contohnya perusahaan sekuritas dan biaya dan perusahaan sudah go public. Variabel kinerja finansial ini sangat penting dan menjadi satu-satunya fokus perhatian bagi seluruh perusahaan. Siapa saja sih pihak yang paling berkepentingan dengan hasil-hasil finansial perusahaan? Ialah investor atau penanam modal. Mereka menginginkan beberapa di samping saya. Yang pertama, return, reward, figure, dan fight. Return adalah pengembalian modal yang ditanam dalam bentuk capital gain. Yang kedua, reward, dividen yang dibagikan kepada investor setiap tahun. Yang ketiga, figur, data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap prospek masa depan dan resiko aset yang dimiliki. Yang keempat, fight, keyakinan pada tim manajemen untuk memenuhi janji yang diberikan. Selanjutnya, beberapa isu penting yang terkait dengan hubungan investor dapat dirinci sebagai berikut. Ada siapakah yang mengendalikan perusahaan? Perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham yang dianggap sebagai pemilik. Oleh karena itu, mempunyai pengaruh yang kuat karena kedudukan hukumnya. Yang kedua, pengembalian atas investasi yang ditanamkan. Pemegang saham membeli saham perusahaan yang belum tentu akan memberikan keuntungan pada mereka. Yang ketiga, loyalitas investor. Teknologi informasi telah mengubah cara mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam proses analisis dan juga cara menyebarkannya ke seluruh dunia. Yang keempat, perusahaan menilai saham bagi investor. Harga saham dan terutama nilai pasarnya dapat berubah setiap harga dalam kondisi normal. Yang kelima, fokus investor pada perusahaan yang merger. Pada perusahaan yang melakukan merger dengan perusahaan lain terhadap perbedaan prioritas strategi perusahaan dalam menciptakan kepuasan bagi investor. Slide selanjutnya akan membahas tentang ringkasan variabel kinerja finansial. Dalam aspek praktis, dua laporan keuangan yang paling populer untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah laporan laba rugi dan neraca. Dari masukan laporan laba rugi, dua variabel kinerja finansial yang bisa dihitung adalah earning before interest and tax atau EBIT dan earning available for common stock (EAS). EBIT menggambarkan profit yang tersisa setelah dikurangi dengan pengeluaran operasional dari gross margin. EBIT ini menggambarkan keuntungan perusahaan dari aktivitas bisnis sebelum dikurangi pajak, sedangkan EAS merefleksikan keuntungan perusahaan setelah dikurangi pajak dan pungutan finansial lainnya. Dari neraca dapat dianalisis kinerja perusahaan yang menyangkut leverage, liquidity, profitability, dan return of investment atau ROI. Leverage menggambarkan seberapa berat beban utang usaha yang harus ditanggung perusahaan. Di sini beberapa contoh dari variabel kinerja finansial yang umum dipakai perusahaan, baik untuk perusahaan bergerak di bidang manufaktur, jasa, maupun kesehatan dapat diringkas seperti tabel berikut ini. Bidang usaha perusahaan manufaktur, asset management ratio, probability ratio, liquidity ratio, market share, market position, business growth. Asset management ratio menjelaskan ukuran untuk
menilai efisiensi suatu perusahaan dan memanfaatkan aset yang dimiliki. Yang profitability ratio mengukur untuk menilai tingkat kemampuan perusahaan dan dalam menghasilkan keuntungan. Liquid ratio menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Market share bagian dari pasar yang dilayani oleh perusahaan relatif terhadap keseluruhan pasar. Market position, posisi perusahaan relatif terhadap kompetitif. Business growth, tren yang menunjukkan perkembangan skala bisnis perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Slide untuk non-finansial bakal dijelaskan dengan Mbak Anita. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Anita Fatimatu Zahrun NIM 170301216 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Mbak Ambar. Di sini saya akan mempresentasikan variabel kinerja non finansial. Variabel kinerja non finansial yang mencakup 3 unsur, yaitu yang pertama pelanggan, yang kedua pemerintah dan masyarakat, dan yang ketiga pemasok. Langsung saja ke materi. Pelanggan. Hal pertama dan terpenting dalam kaitannya dengan pemenuhan pelanggan adalah ukuran pengaduan atau komplain yang biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan dari pelanggan. Pada awalnya, pandangan pelanggan terhadap kualitas layanan terfokus pada hal yang dapat dilihat atau tangibles. Itu yang kedua, keandalan, yang ketiga daya tanggap, yang keempat kompetensi, yang kelima kesopanan, yang keenam kreditabilitas, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan akses, yang kesembilan komunikasi, dan yang kesepuluh memahami pelanggan. Para Schurman dan kawan-kawan pada tahun 1990 menyederhanakan 10 dimensi kualitas layanan tersebut menjadi 5 dimensi yang terkenal dan dengan sebutan SERVQUAL, singkatan dari Service of Quality. Karena didapatinya beberapa redundansi dan adanya dimensi yang dapat digabung menjadi satu, kelima dimensi tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama reliability, yaitu kemampuan untuk memenuhi janji pelanggan yang akurat. Yang kedua responsive, yaitu menggambarkan keinginan untuk menolong pelanggan dan untuk menyediakan layanan yang cepat dan tepat. Yang ketiga assurance, yaitu mengetahui dan menghormati karyawan serta memberikan kepercayaan dan kenyamanan. Yang keempat yaitu empati, merupakan kepedulian, perhatian individu yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang terakhir tangibles, adalah wujud fisik fasilitas, peralatan, personel, dan bahan komunikasi. Next, manajemen pelanggan terdiri dari 4 proses, yaitu yang pertama pemilihan pelanggan, yang kedua akuisisi pelanggan, yang ketiga mempertahankan pelanggan, dan yang keempat pertumbuhan pelanggan. Yang pertama, pemilihan pelanggan. Proses pemilihan pelanggan dimulai dengan membagi pasar ke dalam segmen-segmen, kemudian menentukan segmen yang menjadi sasaran agar perusahaan dapat berkonsentrasi di segmen tersebut untuk memaksimalkan peluang yang menguntungkan. Yang kedua yaitu akuisisi pelanggan. Dalam proses akuisisi pelanggan, perusahaan harus berusaha untuk menawarkan produknya kepada pelanggan yang belum pernah menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Perusahaan harus berusaha mempertahankan pelanggan yang telah dimilikinya, karena lebih mudah bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah dimilikinya dibandingkan dengan mencari pelanggan yang baru. Yang keempat yaitu pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan pelanggan dapat dilakukan dengan cara akuisisi pelanggan baru, atau meningkatkan share pembelian produk.
oleh pelanggan yang telah dimiliki. Salah satu meningkatkan share pembelian produk oleh pelanggan yang telah dimiliki adalah dengan membangun hubungan yang erat dengan pelanggan tersebut. Next, yang kedua yaitu pemerintah dan masyarakat. Beberapa faktor yang berkaitan dengan aturan pemerintah dapat dilihat dari fenomena berikut. Yang pertama yaitu peningkatan privatisasi pada BUMN membutuhkan rancangan variabel kinerja yang spesifik karena perbedaan dari kedua badan tersebut. Yang kedua yaitu perlindungan yang lebih besar terhadap kepentingan publik, misalnya produk, liability, dan environmental concerns. Yang ketiga, peningkatan perlindungan terhadap karyawan atau employee protection legislation. Yang keempat yaitu peraturan anti monopoli. Adanya peraturan anti monopoli mengharuskan perusahaan selalu waspada terhadap pesaing yang ada. Peraturan anti monopoli sebagai berikut, yaitu yang pertama pesaing lain yang kritis, yang kedua kepedulian sosial, yang ketiga malpraktek atau corporate abuse and antitrust, yang keempat yaitu reputasi perusahaan. Yang ketiga, pemasok. Pemasok merupakan salah satu pihak yang turut menentukan kinerja perusahaan, meliputi berbagai nilai. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, ukuran pemasok. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bagi perusahaan jasa seperti pengecer atau retail, layanan keuangan, telekomunikasi, transportasi, dan lain-lainnya yang produknya berupa pelayanan jasa, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting. Namun sangat sulit untuk mengetahui secara spesifik keinginan dan kebutuhan pelanggan apabila pelanggan tidak mengutarakannya. Dalam proses akuisisi pelanggan, perusahaan harus berusaha untuk menawarkan produknya kepada pelanggan yang belum pernah menggunakan produk perusahaan tersebut. Dalam proses akuisisi pelanggan, perusahaan harus berusaha untuk menawarkan produknya kepada pelanggan yang belum pernah menggunakan produk perusahaan tersebut. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kita dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.